Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lanjutkan kembali pembahasan nama Allah yang ke-65 yaitu Asy-Syakur. Pertemuan lalu telah disampaikan Asy-Syakur berarti maha berterima kasih. Allah maha berterima kasih dengan 3 pengertian. Yang pertama, la yastaqillu ta'at. Karena Allah maha berterima kasih, maka Allah tidak pernah memandang kecil ketaatan manusia. Tidak pernah Allah memandang sedikit ketaatan manusia. Sekecil dan sedikit ketaatan Anda hanya dalam pandangan Anda sendiri. Adapun dalam pandangan Asy-Syakur, tidak ada kebaikan Anda yang kecil, tidak ada kebaikan Anda yang sedikit. Asy-Syakur pengertian yang kedua, Allah maha berterima kasih karena setiap kebaikan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Allah lipat gandakan 10 kali lipat, atau 100 kali lipat, atau 700 kali lipat. Bahkan kebaikan tertentu dibalas oleh Allah tanpa batas. Salah satu contoh adalah sabar. Sabar, salah satu kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Asy-Syakur maha berterima kasih dalam pengertian yang ketiga, bahwa Anda tidak pernah meninggalkan apapun untuk Allah, melainkan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Apapun yang Anda tinggalkan semata-mata karena Allah, Asy-Syakur yang maha berterima kasih akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Nabi Yusuf alaihissalam beliau meninggalkan syahwat terhadap seorang wanita, maka Allah menggantikannya dengan takwil dan tafsir mimpi. Nabi Sulaiman alaihissalam beliau menyembelih kuda-kuda perang yang mengakibatkan kelalaian beliau dalam salat asar, maka Allah menggantikan kuda-kuda perang itu dengan kendaraan anak. Jadi saat Anda meninggalkan apapun, luruskan niat. Anda tinggalkan satu pekerjaan karena syubhat, luruskan niat. Bahwa Anda meninggalkan ini semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Semua yang Anda tinggalkan semata-mata karena Allah, Allah sendiri yang akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Meninggalkan sesuatu karena Allah boleh jadi karena mungkar. Anda meninggalkan posisi Anda di bank konvensional
karena kemungkaran. Tapi bisa jadi Anda meninggalkan sesuatu bukan karena kemungkaran, tapi karena sesuatu yang lebih baik. Saya pernah sampaikan cerita, seorang anak tinggal di Jakarta bekerja dengan gaji besar. Tetapi ibunya meminta agar dia pulang kampung menemani sang ibu. Dengan pekerjaan yang tidak jelas kalau nanti pulang kampung. Kita mencoba memberikan motivasi bahwa Anda tidak pernah meninggalkan apapun karena Allah, melainkan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dia tinggalkan pekerjaan Jakarta, menuju pekerjaan yang tidak jelas, tetapi terdapat birrul walidain. Coba sekalian, akhirnya sampai di kampung dia dapatkan pekerjaan dengan gaji 4 kali lipat dengan gaji Jakarta. Di sini anak tadi tidak meninggalkan sesuatu karena kemungkaran, tapi dia meninggalkannya karena kebaikan yang lebih besar. Dan dia meninggalkan pekerjaan Jakarta dengan satu kecamuk. Karena dalam hati ini, nanti sampai di kampung mau kerja apa? Kamu punya istri, kamu punya anak, butuh makan, butuh biaya. Tetapi husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla memberinya keberanian untuk meninggalkan gaji yang pasti menuju pekerjaan yang tak jelas. Baik. Coba sekalian, malam ini kita lanjutkan tentang sikap-sikap dan ibadah-ibadah kita terkait dengan nama Allah Asy-Syakur. Oleh karena Allah Asy-Syakur Maha berterima kasih, maka jangan pernah mengecilkan kebaikan sekecil apapun. Misalnya Anda selesai salat jamaah, tiba-tiba Anda lihat beberapa potongan-potongan tisu, dan itu nggak nyaman. Anda lihat di karpet masjid ini, itu kebaikan. Apabila Anda menyingkirkannya. Jadi Anda jangan berpikir, ini biar urusan DKM saja. Karena jemaah sekalian, satu kebaikan yang Anda kecilkan, Anda akan meninggalkannya. Tapi satu kebaikan yang Anda besarkan dan Anda agungkan, Anda pasti akan melakukannya. Ini persoalan kenapa kita sangat miskin dalam amal saleh. Karena kita terus-menerus mengecilkan kebaikan. Sehingga hilanglah daya tarik dan motivasi kita untuk kebaikan tersebut. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tarqin." Jangan kalian mengecilkan kebaikan meski hanya dengan tersenyum kepada saudara. Walau hanya dengan tersenyum, jangan kecilkan. Anda makan bersama, minum bersama dengan kawan. Misalkan itu agar Anda yang memberikan minum, yang menuangkan minum untuk semua yang datang. Jadi kebaikan sekecil apapun jangan kecilkan. Agar Anda melakukannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamr." Jauhi neraka, hindari neraka, meski sedekah sebesar separuh kurma. Sedekah satu kurma saja mungkin bagi Anda nggak berarti. Tapi ternyata setengah kurma saja Anda sedekah karena Allah, itu cukup untuk melindungi Anda dari neraka. Coba lihat betapa Allah Maha berterima kasih. Ya, Anda berikan kurma kepada seorang cuma satu, mungkin Anda belum dapatkan terima kasih dari manusia. Tapi kalau Anda berikan kurma setengah kilo, 4 kilo, baru ada terima kasihnya.
Tetapi bagaimana dengan asyafur? Kata Nabi SAW, separuh kurma saja menjadi sedekah kalian akan menjadi alasan apa untuk melindungi kalian dari neraka. Nah, maka jamaah sekalian yang saya hormati, sekecil apapun kebaikan akan menjadi sangat besar jika itu karena Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kecilkan lagi. Coba sekalian, dalam Al-Quran ayat 40 surat An-Nisa Allah berfirman, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tak pernah mengurangi balasan untuk kalian walau kebaikan kalian sebesar debu. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah mengurangi balasan meski kebaikan kalian sebesar debu. Apa yang Allah lakukan untuk kebaikan Anda sebesar debu itu? Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kebaikan sebesar debu itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira Anda nggak tahu contoh apa kebaikan sebesar debu. Karena nyatanya tidak ada kebaikan sebesar debu itu. Tapi seandainya memang ada satu kebaikan sebesar debu akan dilipat gandakan Allah sehingga dia menjadi besar. Nah, jadi keliru di dalam beramal kalau Anda hanya menunggu amal-amal yang besar. Tetapi mulailah amal itu dari amal-amal yang kecil. Karena sekecil amal, apabila itu karena Allah, maka dia akan besar di depan Allah. Tidak perlu amal ini kecil dalam pandangan saya. Yang penting amal itu dapat besar setelah sampai di depan Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dari riwayat Abu Mas'ud bin Amr. Seorang laki-laki menjumpai Nabi SAW yang sedang bersiap-siap untuk jihad. Sambil laki-laki ini membawa seekor onta betina. Seekor onta betina yang sudah jinak. Beliau menyerahkan onta ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi, ada apa ini? Kata laki-laki tersebut, hadhihi fi sabilillah. Ya Rasulullah, ambillah onta ini fi sabilillah. Kata Nabi SAW, esok pada hari kiamat kamu akan dapatkan balasan atas sedekah ini 700 kali lipat. Nanti di hari kiamat kata Nabi SAW, kamu akan mendapatkan 700 ekor onta yang jinak, sebagaimana hari ini kamu serahkan 1 ekor. Jadi lihat bagaimana kebaikan terkadang dilipat gandakan oleh Allah mencapai 700 kali lipat. Nah, hal ini agar tidak seorang pun di antara kita yang mengecilkan kebaikan. Karena kebaikan setelah sampai di depan Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini sering kita sampaikan. Nabi bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajaba husna syauqin ala tariqin nas." Seorang laki-laki sedang berlalu di sebuah jalan dan menemukan ranting di tengah jalan dan itu mengganggu orang. Kemudian laki-laki ini fa'akharahu, menyingkirkannya, fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Maka Allah berterima kasih dan memberikannya ampunan. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, bentuk terima kasih Allah atas kebaikan Anda bahwa Allah memberikan Anda ampunan.
Ini kadang-kadang terima kasih Allah atas satu kebaikan bahwa Allah melipat gandakannya, betul? Tapi kadang-kadang terima kasih apa atas kebaikan Anda bahwa Allah menghapus dosa-dosa Anda sampai Anda masuk surga. Satu-satunya penghalang Anda masuk surga adalah dosa. Namun apabila Anda dapatkan terima kasih Allah Azza wa Jalla, semua dosa yang menjadi penghalang surga akan diampuni oleh Allah. Nah, di antara cara agar Anda dapatkan terima kasih Allah Azza wa Jalla, apapun yang mengganggu manusia singkirkan. Misalnya di gang ini ada satu selokan, kalau kemudian ini pasti terjadi genangan air dan ini berkali-kali menciprati orang yang lewat. Cuma sekalian Anda belikan misalnya semen, entah seberapa lah banyaknya, kemudian Anda tutup genangan air tersebut. Mungkin jalan di samping rumah Anda terlalu lurus dan orang yang naik kendaraan cepat dan membahayakan. Sehingga kemudian Anda izin dengan aparat setempat untuk membuatkan polisi tidur untuk keselamatan orang setempat. Jadi apapun yang Anda lakukan untuk menyamankan orang lain, apalagi untuk keselamatan orang lain, ini akan menjadi terima kasih Allah. Dan kalau Anda dapatkan terima kasih dari yang maha berterima kasih, berarti Allah akan memberikan Anda ampunan sehingga tidak lagi ada dosa yang menghalangi surga untuk Anda. Baik. Coba sekalian yang saya hormati, oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha berterima kasih, maka kita pun harus berakhlak dengan akhlak syukur. Imam Izmi Nabi Sallam rahimahullah benar mengatakan akhlak di dalam Al-Quran ada dua kategori. Pertama adalah akhlakul Rahman dan yang kedua adalah akhlakul Quran. Akhlak yang pertama adalah akhlak-akhlak seperti akhlak Allah. Anda berterima kasih, ternyata Allah maha berterima kasih juga. Ini namanya akhlakul Rahman. Anda bersabar, ternyata Allah pun maha penyabar. Anda seorang yang dermawan, ternyata Allah maha memberi. Ini akhlak yang pertama. Akhlak-akhlak kita yang sama dengan akhlak Allah, sama dalam tanda kutip. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin. Berlaku baiklah sebagaimana Allah pun berlaku baik kepada kalian. Ini akhlak pertama. Sejumlah akhlak-akhlak yang sama dengan akhlak Allah. Sama dalam nama, tapi beda dalam hakikat. Allah penyabar, Anda sabar. Itu sama. Sama namanya, tapi beda hakikatnya. Allah maha berterima kasih dan Anda orang yang bersyukur. Itu akhlak yang menyamai akhlak Allah. Tapi menyamai dalam hal nama dan tidak mungkin menyamai dalam hakikat. Ini akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua dalam Al-Quran adalah akhlakul Quran. Akhlak khas seorang hamba. Misalnya tawadhu dan rendah hati. Jelas Allah tidak memiliki sifat rendah hati. Dan rendah hati ini adalah akhlak khas seorang hamba. Ini diistilahkan beliau dengan akhlakul Quran. Itu akhlak-akhlak kehambaan. Nah, berarti di depan Anda saya ulangi ada dua akhlak. Akhlak pertama akhlakul Rahman dan yang kedua adalah akhlak kehambaan. Dari dua akhlak ini mana yang lebih agung jemaah sekalian? Sebelumnya saya ingin sampaikan sifat Allah ini semuanya dua kategori.
Yang pertama, sifatul jamal. Ini berkali-kali kita sampaikan dalam kajian Asmaul Husna. Bahwa Allah memiliki sifatul jamal, sifat keindahan. Dan sifat Allah yang kedua adalah sifatul jamal, jalal, sifat keagungan. Allah Maha Besar, itu keagungan. Tapi Allah Maha Penyayang, ini keindahan. Al-Qawi Allah Maha Kuat, ini sifat keagungan. Tetapi Allah Al-Wahhab Maha Memiliki, ini sifat keindahan. Sifatul jalal, sifat keagungan, artinya sifat-sifat Allah, di mana Anda menjadi takut kepada Allah. Adapun sifatul jamal adalah sifat-sifat di mana Anda sangat mencintai dan sangat berharap kepada Allah. Baik, ini dua sifat Allah, jamal dan jalal. Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Bukankah itu membuat Anda berharap kepada Allah? Maka itu dinamakan dengan jamal. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz Maha Perkasa, itu membuat Anda takut kepada Allah, maka itu dinamakan dengan jalal. Baik. Semua sifat-sifat Allah yang dinamakan dengan sifatul jalal tidak boleh ada dalam diri Anda sama sekali. Al-Kabir tidak boleh ada itu dalam diri Anda. Al-Qawi tidak boleh ada itu dalam diri Anda. Al-Aziz tidak boleh ada dalam diri Anda. Ini semuanya sifatul jalal, kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat al-jamal, inilah yang seharusnya menjadi akhlak Anda. Allah Ar-Rahman, jadilah orang yang penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, jadilah orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif, Maha Lembut, jadilah Anda orang yang lembut juga. Baik. Jadi semua sifat-sifat Allah al-jamal, sifatul jamal, ini dinamakan akhlaqur rahman. Dan semua akhlaqur rahman, kategori sifatul jamal, inilah yang harus menjadi akhlak Anda juga. Nah, maka pertanyaan jamaah sekalian, dari dua akhlak yang dibicarakan Al-Quran, yaitu akhlaqur rahman, yaitu semua sifatul jamalnya Allah. Dan yang kedua adalah akhlaqul Quran, yaitu segala sifat-sifat kehambaan. Dari dua akhlak ini mana yang paling agung? Yang paling agung, dua-duanya tentu mulia, dua-duanya tentu istimewa, tetapi dari keduanya yang paling agung adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah Ar-Rahman, Anda penyayang. Allah Maha Lembut, Anda pun lembut. Demikian ditegaskan oleh Imam Al-Hizbi Salam rahimahullah ta'ala. Nah, di antara berakhlak dengan akhlakul Rahman, ketika Allah Asy-Syakur, maka Anda pun menjadi seorang hamba yang syakur. Yang Nabi alaihi salam Anda lihat dalam surat An-Isra disifati oleh Allah dengan wa kana 'abdan syakura. Nabi kita melakukan qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Beliau mengatakan afala aqulu 'abdan syakura. Jadi Allah syakur dan nabi-nabi pun berjuang menjadi hamba yang syakur. Nah, oleh sebab itu, di antara ibadah Anda terkait dengan nama Asy-Syakur, berjuanglah untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, ajaran syukur dalam agama kita ajaran yang sangat indah sekali. Saya ingin katakan kepada Anda jamaah sekalian, sekiranya Anda mampu menyempurnakan syukur, di depan Anda tidak akan melihat musibah sama sekali. Saya ulangi, seandainya Anda mampu menyempurnakan syukur, Anda tidak akan melihat musibah dalam kehidupan. Kalaupun Anda melihat musibah itu, Anda melihatnya sangat kecil sekali. Makanya kalau ada orang yang terlalu panjang kalam mengeluhkan musibah, mengeluhkan kesulitan,
katakan kepada orang tersebut bahwa bicara panjangmu tentang keluhan menunjukkan tahu bukan orang yang bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur tidak akan melihat musibah kecuali dalam bentuk yang sangat kecil. Saya ingin katakan jemaah sekalian, nikmat Allah lautan gak bertepi sama sekali. Sementara musibah itu hanya tetesan-tetesan yang sangat kecil saja. Jadi kalau Anda melihat tetesan-tetesan musibah yang sangat kecil, itu karena Anda tidak melihat lautan nikmat yang sangat luas. Makanya, orang yang paling sedikit keluhan hidupnya adalah mereka yang mampu menyempurnakan syukur. Karena syukur itu membuat Anda tidak melihat musibah, kecuali dalam bentuk yang sangat kecil. Makanya dalam kajian tafsir kita sampaikan, wadhkuru nikmat Allah alaikum. Berkali-kali Allah menyuruh agar kita ingat nikmat, hitungan nikmat. Perlu memanjangkan waktu untuk menghitung-hitung nikmat Allah sampai akan lupa dengan musibah. Tadi dalam salat maghrib, Zariqiyah bin Allah bacakan al-adiyat. Innal insana li rabbih lakanut. Sungguhnya manusia ingkar kepada Allah. Kanut, ingkar. Apa pengertian ingkar dalam ayat? Kata ulama kita, kanut, ingkar dengan pengertian bahwa manusia selalu ingat musibah dan lupa dengan nikmat. Itu kanut itu. Kalau Anda selalu hitung musibah dan Anda tidak menghitung nikmat, itu kanut. Cuma sekalian, kalau Anda menghitung nikmat tak terhitung banyak sekali. Tapi kalau Anda menghitung musibah, dalam 5 tahun ini musibah Anda mungkin cuma 2. Baik, jadi Allah asyukur, maka jadilah hamba yang bersyukur. Setiap hari dalam lembaran-lembaran hidup esok jemaah sekalian, jadikanlah itu semuanya sebuah perjalanan untuk meneruskan langkah-langkah syukur. Karena di antara kematian terburuk bahwa Anda mati, saya mati dengan sejumlah nikmat yang belum menjadi syukur di depan Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya memang kita tak mampu bersyukur terhadap nikmat Allah itu. Karena nikmat yang tidak terhitung, bagaimana Anda akan bersyukur? Kalau nikmat 1000 kali Anda bersyukur. Tapi kalau nikmat itu tiada terbatas, bagaimana Anda akan bersyukur? Tetapi sungguhkanlah motivasi Anda untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa syukur memiliki 5 rukun. Anda tidak dinamakan bersyukur kalau 5 rukun ini tidak bisa Anda tegakkan dengan baik. Rukun syukur yang pertama ada di dalam hati Anda. Rukun syukur yang kedua ada di lidah Anda. Rukun syukur yang ketiga ada dalam perbuatan-perbuatan Anda. Ada 5, tapi 5 ini kembali kepada 3. Sebagian syukur itu ada di dalam hati Anda, sebagian syukur itu ada dalam lisan Anda, sebagian syukur itu ada dalam perilaku dan perbuatan-perbuatan Anda. Baik. Apa syukur di dalam hati Anda? Syukur di dalam hati Anda jemaah sekalian yang pertama adalah i'tiraf. Mengaku. Maksudnya mengakui bahwa semua nikmat betul-betul dari Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat-nikmat yang Anda hubungkan dengan selain Allah ini tidak dinamakan syukur. Saya sehat setelah makan panadol. Sehat itu nikmat. Ternyata Anda hubungkan dengan panadol. Rukun syukur yang pertama telah gugur, yaitu i'tiraf, mengakui bahwa semua nikmat murni dari Allah, bukan dari selain Allah.
Rukun syukur yang pertama inilah yang selalu Anda perbaharui dalam zikir pagi dan zikir petang ketika Anda mengatakan ma asbaha bi min ni'mah faminka wahdaka la ilaha illa anta. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di pagi hari ini, faminka wahdak, semuanya hanya darimu, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau yang memberikan nikmat ini. Nanti di sore hari Anda berbaharui lagi, Allahumma ma amsa bi min ni'mah faminka wahdaka la ilaha illa anta. Ya Allah, nikmat apapun yang ada pada diriku sore hari ini, atau nikmat yang ada di seluruh hamba-hambaku di sore hari ini, faminka wahdak. Semua nikmat ini murni dari engkau. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau yang memberikan nikmat ini. InsyaAllah ada hafal ini. Apa inti dari zikir tadi? Inti dari zikir tadi adalah memperbaharui keesaan Allah di dalam nikmat. Karena sering sekali di dalam nikmat ini muncul selain Allah Azza wa Jalla. Saya sembuh karena dokter, saya sembuh karena panadol. Kenapa muncul selain Allah di dalam nikmat Allah? Keesaan Allah itulah yang Anda perbaharui. Keesaan Allah dalam nikmat itulah yang Anda perbaharui ketika Anda membacakan zikir yang tadi. Allahumma bika asbahtu bika amsaytu ilaika nusyur. Asbahtu wa subhanahu lillah. Asbahtu ala fitratil Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu wa ala millati nabiyina Ibrahim hanif. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Karena ada seperti itu. Baik, ini rukun syukur yang pertama. I'tiraf, yaitu mengaku semua nikmat murni dari Allah. Kemudian rukun syukur yang kedua ini masih di dalam hati Anda. Ini masih di dalam hati Anda. Apa itu? Al-mahabbah. Ini yang berat. Setiap nikmat harus menambahkan cinta Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda bangun, ada nikmat. Oh, itu cinta harus naik kepada Allah. Datang lagi nikmat yang kedua, oh, naik lagi cinta kepada Allah. Datang lagi nikmat yang ketiga, makin naik lagi cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau semakin Allah berikan nikmat tetapi tidak semakin naik cinta kepada Allah, ini bukan syukur. Ini bukan syukur. Karena syukur itu nyawa sekalian bahwa cinta Anda semakin naik seiring dengan nikmat yang terus bertambah. Nikmat-nikmat yang tidak membuat Anda makin mencintai Allah, ini nikmat-nikmat yang gagal menjadi syukur. Baik, coba sekalian yang saya hormati, itulah rukun syukur yang kedua, dan yang kedua ini masih ada di dalam hati kita. Yang pertama tadi i'tiraf, dan yang kedua adalah mahabbah. Kemudian coba sekalian yang saya hormati, rukun syukur berikutnya adalah hubungannya dengan lidah. Syukur dalam lidah Anda artinya semua nikmat harus menjadi sanjungan-sanjungan Anda kepada Allah. Nomor dua, semua nikmat harus menjadi cerita kegembiraan Anda kepada orang lain. Ini dua. Syukur dalam lidah Anda yang pertama, bahwa semua nikmat harus menjadi sanjungan Anda di depan Allah. Alhamdulillah, Allah tidak membebani kita untuk setiap nikmat mengucapkan sanjungan yang berbeda. Sehingga kalau 100 nikmat, Anda carilah 100 sanjungan. Tidak demikian. Alhamdulillah, Allah Maha Penyayang. Nikmat berapapun jumlahnya, cukup dengan satu kata sanjungan. Alhamdulillah.
lillah. Kalau Anda lebih panjang lagi, alhamdulillah innani bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini nomor satu. Syukur di dalam lidah Anda yang pertama. Setiap nikmat harus menjadi sanjungan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fa yahmadullah 'alayha aw yashrabu syarbata fa yahmadullah 'alayha." Allah benar-benar ridha kepada kalian apabila kalian makan kemudian kalian mengucapkan alhamdulillah. Dan Allah benar-benar ridha dengan kalian apabila kalian minum lalu kalian mengatakan alhamdulillah. Jadi jangan ada nikmat tanpa alhamdulillah. Syukur yang kedua di lidah Anda jemaah sekalian adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semua nikmat-nikmat Allah ini harus menjadi cerita gembira Anda kepada orang lain. Tidak boleh ada nikmat Allah dan diam, tidak boleh. Setiap nikmat jadikan cerita gembira dengan orang lain. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka sebagian ulama kita mengatakan, di antara adab terhadap nikmat bahwa kita menerimanya penuh dengan kegembiraan. Banyak sekali nikmat Allah yang tidak jadi gembira kita. Misalnya Anda bangun pagi-pagi. Jemaah sekalian, Anda berduduk. Semuanya ringan. Tangan ringan bergerak. Kaki ringan bergerak. Kemudian Anda berdiri. Tidak ada yang sakit sendi-sendi. Anda berjalan ke kamar mandi. Anda berjalan dengan lincah. Itu semuanya nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi nikmat itu seolah tidak ada. Tidak ada gembira Anda, tidak ada alhamdulillah Anda. Sementara kita dengarkan cerita kawan-kawan kita. Pas banget, ini kok tangan kanan berat sekali. Begitu berdiri, berjalan ke kamar mandi, kok kayak saya tersandung melulu. Ternyata dia sudah mengalami stroke. Saya kemarin dengan cerita kawan, Anda ketawa juga karena dia lucu berita ini. Jadi nggak ada apa-apa gitu kan. Dia pergi salat, begitu sampai di masjid dia berwudu. Pas berwudu dia kumur-kumur, tapi anehnya pas kumur-kumur disemprotin kok nyemprotnya ke kiri mulu, nggak pernah ke kanan. Anda dikatakan kumur-kumur. Saat Anda membuang air, menyemburkan air itu kan menyembur dengan lurus. Tapi ini kok saya menyemburkan air kumur-kumur ini kok kaitan keluarnya ke kiri nggak ke kanan. Oh, ternyata memang dia mengalami stroke. Jadi jemaah sekalian, kesehatan ini nikmat yang sedikit sekali kita syukur. Baik, ini syukur yang kedua pada lidah kita. Apa itu tadi? Setiap nikmat harus menjadi cerita-cerita gembira kita kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Syukur berikutnya adalah syukur dalam amal dan perilaku Anda. Syukur dalam bentuk perilaku dan amal. Apa itu jemaah sekalian? Subhanallah. Di antara ucapan ulama kita dalam hal ini, setiap kali Allah memberikan Anda nikmat, berikan Allah ibadah yang baru. Kemarin misalnya salat malam cuma 1 rakaat, witir saja. Tapi hari ini ada nikmat yang baru. Jadilah salat malam itu 3 rakaat. Minggu besok ada lagi nikmat yang baru, jadilah salat malam itu 5 rakaat. Usahakan ada ibadah baru bersamaan dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka terkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syukur dalam bentuk perbuatan adalah al-khudu'. Bahwa Anda semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa tidak ada nikmat yang membuat Anda
membesarkan diri. Tidak ada nikmat yang membuat Anda melawan Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagian dari syukur dalam bentuk perilaku dan perbuatan, bahwa semua nikmat Anda tempatkan sesuai di tempat yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada nikmat yang salah tempat oleh Anda nggak bersyukur. Misalnya, nikmat Allah untuk Anda bahwa Anda bisa berbicara. Tapi salah tempat, nikmat berbicara ini kemudian menjadi gibah. Ini nikmat yang salah tempat. Nikmat yang seharusnya Anda tempatkan dalam kebaikan, ternyata nikmat ini Anda tempatkan dalam kemungkaran. Jadi bagian dari syukur, tempatkanlah semua nikmat pada kebaikan. Dan jangan ada nikmat yang Anda tempatkan pada dosa dan kemungkaran. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, walhasil inilah semuanya rukun-rukun syukur. Ada syukur yang berhubungan dengan hati, ada syukur yang berhubungan dengan lisan, ada syukur yang berhubungan dengan syukur. Di dalam hati Anda ada dua, syukur dalam lisan Anda ada dua, syukur dalam perbuatan Anda ada satu. Baik, kita kumandangkan azan. Coba sekalian, tidak ada orang yang mampu bersyukur dengan kekuatan sendiri. Karena syukur itu berat. Beratnya bersyukur karena jumlah nikmat enggak terhitung. Karena syukur ini sangat berat, di hadapan nikmat yang tidak terhitung sama sekali, maka Anda dianjurkan setiap selesai salat minta tolong kepada Allah agar bisa bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa nukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku. Anda minta tolong kepada Allah karena Anda tidak ada kemampuan. Pertolongan apa yang Anda butuhkan? Ada dzikrika. Anda butuh pertolongan Allah untuk berzikir. Rasanya zikir itu gampang. Kenapa saya mesti ditolong? Karena zikir yang dituntut bukan sekali dua kali. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sekiranya Allah tidak menyebutkan sebanyak-banyaknya, Anda nggak perlu minta pertolongan Allah untuk berzikir. Tapi Allah menuntut agar zikir Anda sebanyak-banyaknya. Di titik itulah Anda butuh pertolongan Allah. Nomor dua, Anda butuh pertolongan Allah untuk bersyukur. Kenapa butuh pertolongan Allah untuk bersyukur? Karena jumlah nikmat ini, karena nikmat ini ada dua jemaah sekalian. Jumlahnya kita nggak tahu, dan yang kita tahu pun kita nggak bisa berbahasa tentang luar biasanya. Salah satu contoh misalnya, Allah berikan Anda nikmat mata, cobalah Anda berbicara betapa besarnya nikmat mata. Ternyata Anda tidak punya kata-kata yang banyak untuk melukiskan nikmat mata. Makanya kata ulama kita, nikmat Allah itu ghairu ma'dud wa ghairu mahdud. Nikmat Allah ini enggak terhitung jumlahnya, dan setiap satu nikmat pun bahkan kita enggak bisa berbahasa untuk menggambarkannya. Coba Anda gambarkan nikmat telinga. Enggak, kita enggak mampu bahasanya. Anda tulis 1000 lembar buku tentang nikmat telinga. Nikmat telinga itu masih lebih besar daripada 1000 lembar. Jadi kalau satu nikmat saja, Anda tidak bisa lukiskan sama sekali. Bayangkan kalau nikmat itu enggak terhitung.
Makanya kita minta pertolongan Allah wa syukrika. Ya Allah, tolong aku agar selalu bersyukur. Pertolongan yang ketiga adalah khususi ibadatika. Tolonglah aku ya Allah agar kau perbaiki ibadah. Seandainya sekedar ibadah, kan nggak perlu pertolongan Allah. Tapi kalau perbaiki ibadah, menjalankan ibadah yang baik, kategori baik ini kelemahan Anda. Husnul ibadah yang baik. Kalau sekedar ibadah Anda nggak untuk pertolongan Allah, tidak. Tapi ibadah yang baik, kategori baik inilah kelemahan kita. Maka kita mengatakan, bantulah aku. Nah, begitu perlunya kita mendapatkan bantuan Allah untuk bersyukur, sehingga ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf, satu doa yang diajarkan untuk kita agar meminta kepada Allah ilham selalu bersyukur. Ayat 15 ini Anda tahu, ini doa khusus orang-orang yang berusia 40 tahun. Rabbi awzi'ni, ya Allah berikan aku ilham. Ilham apa? An azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Berikan aku ilham agar bisa bersyukur atas nikmat-Mu kepadaku. Wa ala walidayya. Berikan aku ilham agar bisa bersyukur atas nikmat-Mu kepada orang tuaku. Karena nikmat Allah pada orang tua, nikmat buat Anda juga. Ketika Allah berikan orang tua Anda kasih sayang, bukankah itu nikmat bagi Anda? Ketika Allah berikan orang tua Anda kekayaan, bukankah itu nikmat bagi Anda? Maka kita berdoa yang berikan aku ilham agar bersyukur atas nikmat-Mu kepadaku. Nomor dua, agar aku bersyukur atas nikmat-Mu kepada orang tuaku. Karena semua nikmat-Mu pada orang tuaku adalah nikmat buat aku juga. Allah berikan Anda orang tua yang waras. Bukankah itu nikmat bagi Anda? Sebagai orang tua yang Maha Allah, hilang ingatan. Nomor dua, kita butuh, itu nomor dua tadi. Nomor tiga, kita butuh ilham lagi. Wa an a'mala salihan tardah. Berikan aku ilham agar selalu menjadikan amal saleh yang sesuai dengan ridha. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah semua keturunan-keturunan. Ini ayat luar biasa. Kalau ayat ini wa aslih li fi auladi, ya Allah, perbaikilah anakku, itu hanya satu lapis di bawah Anda. Tapi ayat ini tidak berbunyi demikian. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salehkan keturunanku. Keturunan Anda itu berlapis-lapis, anak Anda, cucu Anda, cicit Anda. Habis cicit apa itu? Ya? Itu setelah keturunan. Maka melalui doa ini, Anda minta kesalehan bukan untuk anak, tapi untuk keturunan. Sebab kalau hanya untuk anak, itu ada satu lapis di bawah Anda. Tapi kalau keturunan, itu sampai kiamat. Wa aslih li fi dzurriyyati. Pertanyaan ini penting. Kenapa kita minta ilham? Ya Allah, berikan aku ilham agar bersyukur atas nikmat-Mu kepadaku. Berikan aku ilham agar bersyukur atas nikmat-Mu kepada orang tua. Ya Allah, berikan aku ilham agar bisa menjalankan ibadah yang memang insya Allah. Kenapa syukur dan ibadah ini membutuhkan ilham? Jawabannya karena hati ini sering sekali lalai. Karena hati kita ini sering lalai dan tidak ada yang membangunkan hati dari kelalaian itu kecuali ilham dari Allah Azza wa Jalla. Dan perhatikan, ketika Allah memberikan seseorang ilham, maka dia akan mampu mengeksplor syukur yang ajaib.
Kadang-kadang ada orang syukurnya, kok saya nggak berpikir seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan Anda ilham, Allah berikan Anda ilham dalam bersyukur, Allah berikan Anda ilham untuk beramal saleh, ilham ini menghasilkan dua hal. Yang pertama, ilham ini melepaskan hati Anda dari lalai. Ya, lalai itu membuat hati Anda tidur, maka datanglah ilham membangunkan hati dari tidur lalai tersebut. Nomor dua, ketika Allah memberikan Anda ilham dalam bersyukur, pastilah syukur Anda ini sangat unik, sangat luar biasa, dan sangat indah sekali. Kalau syukur kita syukur biasa-biasa aja, biasa. Kita ingin syukur yang luar biasa, dan ini membukukan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Anda lihat jemaah sekalian, orang-orang yang dijamin Nabi masuk surga, semuanya bukan karena amal yang biasa, tapi karena amal yang luar biasa. Dan amal-amal yang luar biasa ini membukukan ilham. Dia tidak datang dari kepintaran, tapi itu memang murni ilham Allah Azza wa Jalla. Seseorang menjumpai Nabi, beliau orang miskin. Ya Rasulullah, kalau uang dulu baru sedekah, saya tidak akan sedekah sampai mati. Saya tidak punya uang. Kata Nabi, maunya kamu apa? Saya ingin mulai hari ini sedekah. Kata Nabi, kamu tidak punya uang? Siap. Aku sedekah dengan dirimu. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, siapapun yang mencederai tubuhku, mataku, telingaku, kakiku, dari sekarang aku berikrar tidak ada tuntutan denda. Ini ikrar laki-laki ini tidak terpikir oleh orang banyak. Tapi Allah berikan ilham sehingga dia mampu berpikir sesuatu yang tidak terpikir oleh orang lain. Laki-laki ini pulang karena memang sudah malam, pagi hari Rasulullah bersama. Pulang ke sini. Kamu ke sini sebentar. Orang itu mati. Nabi SAW mengatakan sedekahmu telah diterima oleh Allah. Jadi perhatikanlah, semua jaminan masuk surga dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan umat-umat sebelum kita, mereka tidak masuk surga dengan amal yang biasa, tapi dengan amal yang luar biasa. Walaupun yang luar biasa itu belum tentu sulit. Itu tadi Anda lihat, ranting di jalan, semua orang yang lewat melihat ranting itu, tapi hatinya tidak tergerak untuk menyingkirkan. Makanya oleh saudara jamaah sekalian, ibadah Anda, syukur Anda, karena Anda menjalankannya pastilah akan biasa-biasa tanpa ilham. Tapi ketika datang ilham, mengalirkan hati Anda akan lepas dari kelalaian. Bukan cuma itu, bahkan ilham ini akan membuat syukur Anda unik, berbeda dengan semua syukur orang lain. Ilham ini datang membuat ibadah Anda, syukur Anda luar biasa. Tidak seperti biasanya orang lain. Itu makanya kita butuh ilham. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.